Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh menikmati hari-hari yang baru. Dan malam hari ini kami juga menyampaikan untuk adik-adik SMA kelas 3 secara khusus yang sudah menerima hasil dan dinyatakan lulus dari SMA-nya masing-masing. Kami berdoa supaya teman-teman yang sudah lulus ini boleh mendapatkan universitas yang diinginkan nantinya. Dan saat ini kita akan memulai acara ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan Yesus, kami boleh hidup sampai hari ini bukan karena kuat kami, melainkan karena anugerah Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu, diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, lawat setiap kami Tuhan Yesus, kami rindu Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami masing-masing di rumah Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saat ini teman-teman terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu mampu menjadikan kita indah dan semakin indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kepada Kak Billy dipersilakan. Shalom, selamat malam sobat muda dimanapun kamu berada saat ini. Apa kabar? Puji Tuhan karena kita masih diberi nafas kehidupan, berkat makanan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Kita bersyukur karena kita masih melaksanakan ibadah lewat media ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kakak akan bawa kita di dalam berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan mengajar kami, akan membangun kami, akan mendidik kami, akan menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Yang mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah ketaatan berbuahkan berkat. Mungkin sobat muda pernah bertanya begini, Tuhan, saya ini setia ke gereja, setia ikut persekutuan, setia melayani. Kenapa kok saya masih merasa tidak diberkati ya dalam keseharian saya? Atau pertanyaan yang kedua, sobat muda, Tuhan, apa yang menjadi penghalang untuk saya mendapatkan berkat? Pertanyaan-pertanyaan itu sering terbesit dalam kehidupan anak-anak muda. Kita kembali melihat bagian di dalam Amsal 13 ayat 13. Di ayat tersebut ada satu kata, yaitu balasan. Nah, kata balasan ini menurut terjemahan firman Allah yang hidup diartikan dengan pahala. Pahala itu sama juga dengan berkat. Mendengar kata berkat tentunya kita semua mau mendapatkannya, mau diberkati. Anak-anak muda di sini siapa yang nggak mau diberkati? Pasti kita semua mau diberkati. Saya juga mau selalu diberkati oleh Tuhan. Di dalam Amsal telah dijelaskan, kita baca syarat untuk diberkati, yaitu satu kata, apa? Taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Sobat muda, kapan kita meremehkan firman Tuhan? Kita remehkan firman Tuhan itu saat situasi atau kondisi atau keadaan emosi kita menguasai diri kita. Sehingga hati kita tertutup terhadap firman Tuhan. Buta, gelap sudah semuanya. Tidak ada yang lagi yang bisa kita tahu. Kita telah dikuasai oleh emosi kita. Nah, sobat muda, untuk kita dapat diberkati, ketaatan seperti apa yang harus kita lakukan? Ketaatan di bagian mana yang harus kita perhatikan dan lakukan? Dalam firman Tuhan yang pertama, mata yang taat. Sobat muda tahu kan mata? Mata ini ada dua. Siapa sih yang nggak tahu mata? Ya, mata ini kita gunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat keindahan ciptaan Tuhan di bumi ini. Ya, dengan mata kita melihat tujuan kita ke depan. Ya kan? Dengan mata
kita juga dapat jatuh ke dalam dosa. Nah, mata yang mengingini milik orang, mata yang cabul, mata yang zina. Jadi, apa yang kita lakukan sobat muda? Jagalah matamu, dengarlah firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan berkat, mulut yang taat. Tahu kan mulut? Untuk kita semua memakai mulut ini untuk mengeluarkan begitu banyak kata, ribuan kata kita keluarkan dari mulut kita. Tetapi, apakah mulut kita ini kita bangun atau kita ucapkan kata-kata untuk membangun orang? Mulut ini kita pakai untuk apa? Untuk membangun relasi, membangun persahabatan. Bahkan mulut ini juga dapat kita pakai untuk menjatuhkan dan melemahkan orang lain. Bahkan kamu tahu nggak sobat muda, dengan mulut ini kita bisa mematikan orang lain. Mematikan karakter orang. Karakter orang kalau sudah mati karena mulut, dia akan sakit dan dia akan meninggal. Betapa ngerinya mulut ya. Untuk memperoleh berkat, sobat muda, gunakan mulut untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang memberkati. Saya berkati kamu kawanku. Ya, kata-kata yang membangun. Ayo, semangat membangun. Ya, membangun jiwa. Ayo dong semangat, gitu kata-katanya ya. Menguatkan orang lain. Ayo dong bro, semangat. Ayo sis, semangat. Ayo jangan loyo. Nah, gitu ya. Di tengah-tengah pandemik ini tetap semangat. Walaupun kita rasanya bosan di rumah, tetap semangat karena ada firman Tuhan yang menjadi teman kita di rumah. Ada orang tua. Ya, karena kata-kata yang baik itu sama dengan obat. Di dalam Amsal 16:24 sudah jelas mengatakan, perkataan yang mengenakan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang mengenakan, ya. Yang ketiga, perbuatan yang taat. Perbuatan yang taat itu seperti apa? Tindakan yang benar, memuliakan Tuhan. Tangan, kaki kita ini bikin apa? Ya, kalau kita jadi orang Kristen ini jangan jadi orang Kristen yang berlabel dunia. Sudah ke gereja, keluar dari gereja, kita udah sama gaya kita dengan orang di luar. Ya, dalam Titus pasal 1 ayat 16 mengatakan, sobat muda, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, sobat muda, anak-anak pemuda remaja galaksi, jangan kita sama dengan dunia ini. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita rajin ke gereja, kita pelayanan, tetapi kita masih juga berbuat sama seperti yang dunia lakukan. Kita masih merokok. Datang teman-teman, Bill sini, ngumpul, kita ikut minum. Ada yang nawarin narkoba, kita pakai. Ketika kita sendiri, kita tergoda untuk melakukan seks bebas. Banyak hal. Bagaimana? Apa yang menjadi keputusanmu, sobat muda, pada malam hari ini? Taatlah, pasti engkau diberkati berlimpah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami percaya sobat muda akan diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman ini terus berkumandang di dalam hati kami, dan kami melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hambanya. Dan saat ini kita akan mengakhiri acara ibadah kita. Namun sebelum itu kita angkat pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Doa penutup dipimpin oleh Kak Billy. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia-Mu sudah menyertai kehidupan kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh melaksanakan ibadah kami lewat media ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak muda kami ya Tuhan Yesus, anak-anak remaja kami, di mana pada saat ini kami masih dalam suasana pandemik ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Melindungi kami. Tuhan juga menolong kami semua untuk terus bersemangat, berjuang dalam pendidikan kami ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami di rumah ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak muda ini. Yang sudah lulus ujian, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan. Melanjutkan kegiatan pendidikan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.